Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya. Ini ada kabar tadi Ibu di chat sama Intan. Intan katanya sakit. Berarti yang hadir sekarang harusnya 23 orang ya. Betul nak ya? Ibu catat dulu. Oke, kalian Ibu sudah lihat di drive tadi sudah mengabsen, sudah masuk. Nah, ini tinggal nunggu joinnya di sini aja, absen di linknya sudah. Sebelum mulai proses pembelajaran, marilah kita berdoa dulu supaya apa yang kita harapkan hari ini bisa tercapai. Siapa yang mau pimpin doa, nak? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan, Gong. Baik, teman-teman dan Ibu Guru, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Agung. Masih tetap semangat ya? Masih tetap semangat atau sudah loyo nih? Sudah makan siang atau belum nih? Sudah, Bu. Sudah ya, tetap semangat ya. Walaupun ini jam pelajaran terakhir, Ibu harap pelajaran biologi itu selalu ditunggu loh. Iya, pelajaran hayatinya ini. Iya, masih ada yang ingat materi minggu lalu apa? Sistem klasifikasi makhluk hidup sama kladogram. Oke, sistem klasifikasi makhluk hidup sama kladogram. Itu tadi yang berbicara siapa? Narendra ya? Betul Narendra ya? Ya, Bu. Absen berapa Ya, Bu. Narendra? Absen 1. Absen 1. Oke. Berarti minggu lalu ada yang masih ingat klasifikasi makhluk hidupnya apa saja? Pengelompokan yang kita sudah bahas minggu lalu. Dibedakan menjadi berapa kelompok? Masih ada yang ingat? Oh, yang angkat tangan Narendra lagi ya. Silakan Narendra. Sistem klasifikasi alami, buatan, filogenik. Habis itu sistem klasifikasi menurut Carolus Linnaeus sama 5 kingdom. Oke, betul ya. Berarti Kak Narendra baca nih buku materinya yang minggu lalu masih diingat. Iya. Ibu akan masuk ke pembelajaran hari ini. Ada gambar ini, ada 2 gambar Ibu sajikan. Gambar A sama gambar B. Ada yang tahu ini? Kira-kira gambar apa ini yang A sama gambar B-nya? Ya, silakan. Yang A gambar orang bersin, B itu gambar. Resa, yang jelas suaranya Resa? Ya, gambar A itu gambar orang sedang bersin, dan yang B itu gambar virus. Gambar virus, ya. Yang A gambar bersin. Betulkah tindakan A ini seperti ini bersinnya atau bagaimana? Ada yang bisa jawab? Dia bawa tisu tapi ya di sini mulutnya dalam keadaan terbuka. Ya, siapa yang bisa mengomentari? Muhammad mungkin? Ya, Muhammad. Kalau bersin Muhammad seperti yang A ya Muhammad? Iya, Bu. Iya. Yang pertama bersin. Iya, silakan ceritakan coba Muhammad. Yang A ini gambarnya bagaimana? Yang A ini posisinya ingin bersin dan ingin bersin. Langsung ke lapis itu. Harusnya bagaimana? Harusnya posisinya ditutup dulu. Ya, ditutup dulu ya. Kemudian yang B-nya, ini gambar apa virus. tadi? Yang disebutkan Resa ini gambar apa tadi? Apakah Muhammad sama setuju Virus. ini adalah gambar virus? Ya, virus Iya. corona. Virus corona ini ya? Iya, oke. Untuk menjawab itu, hari ini Ibu akan mengajak kalian masuk ke kompetensi dasar, yaitu menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Nah, di sini yang diturunkan dari kompetensi dasar itu adalah pertama, kita akan belajar tentang menganalisis struktur tubuh virusnya, menganalisis mekanisme replikasi virusnya, kemudian menelaah bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Kemudian kalian akan membuat sini hasil PowerPoint-nya berisi struktur virus, replikasi, serta bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Oke, ada nanti satu lagi untuk penugasan kalian nanti membuat desain nanti pada akhir pembelajaran Ibu akan sampaikan. Ini tujuannya, berarti di sini Ibu masih menggunakan model problem listening. Nah, dengan tujuannya di sini bahwa kegiatan kalian hari ini Ibu ajak menganalisis struktur tubuh virus dengan tepat ya. Kemudian dengan diskusi kalian menganalisis mekanisme replikasi virus dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan berdiskusi kelompok juga kalian dapat menelaah dan membuat hasil karya dalam bentuk PPT itu tentang bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensi dengan tepat. Ibu sajikan dulu kuis biologinya nih. Ini yang sudah baca materi silakan, ada yang bisa jawab. Menurut para ahli, virus disebut sebagai makhluk peralihan dari benda mati ke benda hidup berdasarkan ciri-ciri. Nah, silakan kalian, ada yang bisa
Di klasifikasi yang kemarin kita bahas, iya silakan. Virus disebut sebagai palu peralihan karena kan virus itu bisa setengah hidup dan setengah mati. Maksudnya itu dikarenakan jika virus itu sudah masuk ke dalam tubuh atau menjangkiti seseorang, maka virus itu baru bisa hidup untuk melakukan tindakan-tindakan seperti bereproduksi, menunjukkan aktivitas untuk menjangkiti objek yang dijangkiti gitu. Kalau misalkan tidak, jadi lambat laun virus itu akan mati sendiri. Jadi virus itu hidup dikarenakan dia menjangkiti seseorang. Jadi maka dari itu virus itu tidak disebut makhluk hidup. Jadi virus itu disebut oleh makhluk peralihan. Iya. Nah, dari materi yang minggu lalu itu kan klasifikasi kalian Ibu Aja membahas 5 kingdom ya, virus tidak masuk di dalamnya. Nah, ini karena dia masih dalam kondisi dikatakan peralihan. Yaitu masuk ke 1 tadi disebutkan dengan Resa, bisa dikatakan sebagai benda dan bisa dikatakan makhluk hidup jika dia menimbulkan suatu penyakit ya saya. Oke. Ya, Bu. Oke, hari ini Ibu akan ajak kalian membahas beberapa kasus. Kasus pertama, perhatikan ini ada 2 gambar. Nah, kita akan menganalisis struktur virusnya. Yang pertama, ini kira-kira ada yang tahu gambar apa ya, Nak? Gambar 1? Satu HIV. Virus HIV. Iya. Ya. Yang lain mana nih suaranya nih? Gambar yang kedua sudah ada tulisannya itu. Itu apa tadi? Yang sama yang di awal gambarnya, itu animasinya. Ini gambar? Virus corona. Virus corona. Oke. Di sini kalian akan mencari informasi lebih lanjut, struktur dari virusnya di sini seperti apa. Kemudian ini dia ciri khasnya dari gambar 1, 2, 3, 4, 5 keterangan ini kalian masukkan dalam tabel. Ya. Ini juga corona virusnya, strukturnya seperti ini. Nah, kalian juga dari komponen-komponen ini semuanya dicari informasinya, kemudian tentukan apa fungsi atau peranannya masing-masing. LKPD-nya sudah Ibu bagi di grup, sudah dibaca. Kasus yang kedua. Nah, ini kasus adalah replikasi virus. Anak perhatikan gambar ini ada yang tahu ini kira-kira yang mana virusnya, yang mana sel inangnya ya, Nak. Kamu perhatikan di sini ada virus yang masuk ke sel inangnya. Ya, masuk ke sel inangnya, prosesnya itu seperti apa? Kalian bisa simak di sini. Bentar, Ibu sajikan videonya. Tolong diperhatikan. Pada dendritik, virus mengambil alih seluruh aktivitas metabolisme dalam sel, bereplikasi dan menghancurkan sel inang. Virion menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Pada fase injeksi, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel. Kemudian virus menginjeksi materi genetiknya ke dalam sel inang. Di dalam sel inang, DNA virus menghancurkan seluruh DNA sel inang. Virus kemudian mengambil alih seluruh aktivitas metabolisme sel inang untuk bereplikasi. Hasil sintetis berupa asam nukleat dan protein dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion-virion baru. Virus baru menghasilkan lisosom, yaitu enzim perusak dinding sel inang. Sel inang kemudian pecah dan menyebarkan 100 hingga 200 virus baru. Setiap virus baru tersebut dapat memulai siklus baru dengan menempel pada sel-sel terdekat. Pada siklus lisogenik, DNA virus menjadi bagian dari kromosom sel inang dan bereplikasi memanfaatkan replikasi sel inang. Bakteriofag menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan serabut ekornya.
Pada fase injeksi, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel. Kemudian virus menginjeksi materi genetiknya ke dalam sel inang. DNA virus menempel pada bagian khusus di dalam sel inang. DNA ini kemudian disebut provirus. Setiap kali DNA virus bereplikasi, provirus juga ikut bereplikasi. Pada setiap sel membelah, provirus juga akan terbagi pada setiap sel anakan. Setiap saat, provirus bisa meninggalkan kromosom sel inang dan memasuki siklus litik. Saat hal ini terjadi, seluruh DNA sel akan hancur dan bagian virus akan terbentuk dan tersusun. Virus baru akan merusak dinding sel inang yang kemudian pecah dan akan melepaskan virus-virus baru. Dari tayangan tadi, kalian bisa mengisi ya di sini. Yang mana tahapan yang pertama disebut apa di situ, prosesnya seperti apa. Kemudian lanjut, yang ini kedua sampai akhirnya ini berputar. Ya, ini ada di tabel LKPD yang sudah Ibu bagi, itu ada 2 tabel antara A sama B. Kalian tarik kesimpulannya nanti, ya. Bisa ya kira-kira ya untuk kasus 2? Bisa, Bu. Bisa, oke. Kita lanjut kasus yang ketiga. Ini ada gambar. Nah, di sini Ibu sudah isi keterangan ada penderita AIDS yang sedang diperiksa oleh dokter. Nah, salah satu kasus penyakit ini adalah kasus mematikan ya, di nomor 3 di dunia di sini. Di Indonesia datanya seperti itu. Nah, carilah informasi terkait penyakit tersebut. Nah, kalian menelaah penyakit AIDS dari aspek penyebab penyakitnya, kemudian bahaya penyakitnya, berdasarkan tingkat virulensinya, dan cara yang paling efektif untuk mencegah penularannya. Nah, ini kalian diskusikan. Kira-kira ada yang ditanyakan? Ini Ibu sajikan 3 kasus. Kalian sudah dalam kelompok masing-masing ya. Kelompoknya kita sudah bentuk di WA dan di Telegram grup kalian masing-masing. Kasus 1 itu kelompok 1 dan kelompok 6, betul? Coba Ibu lihat layout-nya. Betul ya, Nak? Betul. Iya, gambar 1-nya kelompok 1 dan 6. Gambar 2-nya kelompok 11 ya. Kasus yang kedua kelompok 3 dan 7, kasus yang ketiga kelompok 5. Prosesnya di sini untuk berdiskusi. Nah, kalian nanti akan masuk ke breakout room kurang lebih 10 menit. Nah, berarti 12.52. Berarti sampai 13.0 berapa di sini? 2 ya. Ya. Nanti kalian masuk ke breakout room-nya. Silahkan dari kelompok yang pertama bisa masuk, kalian diskusikan. Kemudian nanti balik lagi 10 menit presentasi ke main room. Ya. Apapun yang kegiatan kalian bisa nanti direkam di breakout room-nya. Silakan kelompok 1 masuk ke breakout room. Oke, kelompok 3 silakan. Kelompok 5 masih 2 orang. Kelompok 6 kurang 1. Oke, kelompok 7 ingat join-nya diklik dulu baru iya. Ya. Bisa kelompok 7 masuk ke breakout room-nya. Lanjut kelompok 11. Sri Wahyuni gimana? Ada yang ditanyakan? Dapat gambar 1 ya, Nak ya? Iya, HIV, Bu. Iya. Bagaimana? Bisa? Di gambar itu ada 5 bagian yang mesti kalian cari informasinya, kemudian fungsinya. Bagaimana, sudah ketemu? Sudah, Bu. Sudah. Nggak ada yang ditanyakan. Bagian yang pertama itu apa begitu? Sudah, coba di Yang nomor 5 agak kendala karena susah nyari fungsinya, Bu. fungsi yang mana itu? Matriksnya? Bagian kelima. Matriks protein. Apa itu jawabanmu? Matriks protein? Ya. Untuk nomor 5, kita ada kendala sedikit dalam mencari fungsi dari matriksnya, Bu. Matriks, oke. Itu kan
komponennya ada protein di dalamnya. Ya kan? Berarti kira-kira fungsinya ke arah mana? Berarti dia membantu perjalanan apa di sini? Asam nukleat menuju ke sel inangnya, ya. Ini kan materinya adalah protein di isinya. Nah, itu di sana kira-kira peranannya dari matriks proteinnya. Oke, itu saja satu. PPT-nya bagaimana? Ya, PPT-nya bagaimana? PPT-nya sudah. Sudah klop ya? Oke, Ibu tinggalkan kalian ya. Nanti balik, ingat jam berapa tadi Ibu suruh? Jam 1 lewat ya? 2. Iya. Bu, Ya? untuk mic salah satu kelompok saya sedang bermasalah. Yang mewakili kan hanya satu. Nanti presentasinya yang penting suaranya keluar. Ya? Iya. Oke. Siapa nih yang lain mic-nya semua pada ini? Rusak. Oke, Ibu tinggalkan room ya. Merupakan kebalikan dari daur litik, di mana siklus reproduksi virus dilakukan tanpa menghancurkan sel inangnya, melainkan tetap berintegrasi dengan DNA dan RNA dari sel induk. Melalui daur lisogenik, virus akan bertambah banyak ketika sel inangnya mengalami pembelahan sel. Oke, Agung. Ya, Ini yang masuk di kelompok di sini berapa orang nih partisipannya? Berempat ya? Berarti kamu bertiga. Iya, yang Intan gini, Bu. Intan masuk kelompok sini? Iya, Bu. Iya, oke. Berarti sudah klop ya? Kesimpulannya daur A itu berarti daur apa? Daur litik. Daur litik, yang B daur? Lisogenik. Iya. Nanti bisa menyimpulkan, kamu membandingkannya, perbedaannya bisa? Bisa, Bu. Bisa ya? Daur litik itu dia mengendalikan sifat dari sel inangnya, kan gitu ya? Betul? Iya. Iya. Nah, itu nanti akan disajikan juga pada kesimpulan akhirnya, itu nanti ditaruh. Ibu nggak baca, kecil-kecil sekali tulisannya. Ya. Ada masalah? Tadi sudah di apa namanya di sini? Di record? Sudah, Bu. Oke, sudah. Bisa Ibu tinggalkan ya roomnya ya. Nanti balik ke depan lagi. Paling lagi 2 menit ini. Yuk. Iya, Bu. Iya, kelompok berapa ini Ibu masuk di kelompok? 5. Kelompok 5, Bu. Bagaimana kasusnya, kalian dapat HIV. HIV? Iya. HIV dan AIDS, Bu. Bagaimana? Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Sudah, Bu. Sudah di-record tadi diskusinya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah oke? Sudah, iya. Oke, Bu. Berarti silakan balik ke main room ya. Waktunya sudah Baik. ya, habis di sini. Oke. Sudah balik semua ke main room? Bentar Ibu cek dulu kelompok berapa yang masih. Iya, bertiga aja nih. Siapa yang nggak sekolah ini satu lagi? Narendra? Wahyu? Mahisa, Bu. Siapa? Ada yang nggak bisa, Bu? Mahesa, ya. Ada ini keterangan dia kemana? Ada masalah jaringan dia. Oh, masalah jaringan, oke. Bagaimana hasil diskusinya? Kalian dapat gambar 2. Gambar 2 itu berarti corona ya? Ya, Bu. Iya, sudah? Yang Kayaknya udah jadi, Bu. Sudah jadi? sudah. Iya, berarti sudah siap presentasi? Iya. Tadi sudah di-record diskusinya karena Ibu paling terakhir di kelompoknya. Sudah di-record? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Kita balik ke main room ya. Ya, Bu. Ya. Klik leave room-nya. Paling tombol bawah. Leave breakout room. Silakan ke depan, Nak. Ke main room. Waktunya sudah habis. Baik, Bu. Iya. Baik, Bu. Sudah semua balik. Nah, kalian sudah berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Sekarang kita lanjutkan penyampaian hasil diskusi kalian. Kelompok mana yang duluan siap nih, boleh? Atau Ibu tunjuk? Ya, kelompok 1 sudah siap? Mana suaranya kelompok 1? Dwi, Gita, Sri,
sama Weni ya. Kalian bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Ya, silakan. Bisa, Bu. Ya. Kelompok berapa yang duluan presentasi? Silakan. Yang mana duluan siap? Boleh? Baik, Bu. Saya kelompok 1. Kelompok 1, ya. Ya. Izin share screen, Bu. Iya, silakan Ibu sudah di sini multiple. Baik, Bu. Apakah slide sudah muncul di layar? Sudah? Silakan. Om Swastiastu. Nama saya Nika Dimeta Krisnandati, selaku perwakilan kelompok 1 untuk melakukan presentasi hari ini. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Nikada Dimeta Krisnanda Putri Nata absen 30, Nikada Gita Pratiwi absen 31, Nyaman Sriwahyuni Darmayanti absen 36, dan Niputu Weni Atika Mujianti absen 38. Materi presentasi saya hari ini yaitu mengenai virus. Lebih tepatnya, pada hari ini saya akan menganalisis struktur virus HIV. Berikut merupakan gambar beserta struktur virus HIV. Yang pertama yaitu RNA, yang kedua kapsid, yang ketiga GP120 atau glikoprotein GP120, yang keempat itu ada lipid membran, dan yang kelima adalah matrik. Berikut merupakan tabel hasil analisis. Pada nomor 1 terdapat struktur RNA. RNA digunakan untuk membentuk DNA yang akan digunakan sebagai sumber informasi untuk membentuk tubuh virus baru. Yang kedua adalah kapsid. Kapsid berfungsi sebagai pembungkus materi genetik dan melindungi genom. Yang ketiga yaitu GP120. GP120 berfungsi mengikat reseptor-reseptor tertentu di permukaan sel. Yang keempat adalah lipid membran. Lipid membran berguna untuk melindungi inti agar tidak mudah terpengaruh oleh perubahan sistem di sekitar. Yang kelima yaitu matriks, membantu perjalanan asam nukleat menuju ke sel inangnya. Kesimpulannya, dari analisis yang kami lakukan mengenai struktur HIV dan fungsinya, kami dapat menarik kesimpulan bahwa HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. HIV merupakan virus yang mengandung RNA atau ribovirus. Strukturnya tersusun atas bidang internal yang terdiri dari dua komponen utama yaitu genom dan kapsid. RNA, GP120, lipid membran, dan matriks. HIV ini memiliki diameter 100 hingga 150 nanometer dan berbentuk sferis atau spherical hingga oval karena bentuk selubung yang meliputi partikel virus. HIV dapat menimbulkan AIDS dan dapat dicegah dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menghindari penggunaan narkoba. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi. Oke, Om Santi Santi, Om. Terima kasih Dwi ya.
Kasih aplaus dulu yuk. Iya, itu ada tanda reaksinya, silakan digunakan. Ya. Kelas selanjutnya kelompok 6. Kelompok 6. Silakan. Ya. Baik, saya akan izin share screen. Baik, apakah sudah tertanda untuk PPT saya di layar? Sudah? Silakan dilanjutkan. Jadi saya akan presentasi kelompok saya itu adalah tentang virus. Jadi kami mendapatkan bagian pada virus dan kami akan menyebarkan mulai dari pendahuluan, bagian dari intinya, lalu saya akan membuat kesimpulan mengenai materi ini. Untuk itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itulah Iko Manggori Ananda Widiananta. Saya sendiri, Iko Manggori Zafirudin Utama, Ida Bagus Putra Diatmika Maba, dan Marcel Hidayatullah Ajma. Jadi, kami mendapatkan bagian virus HIV. Pertama, sebelum saya menjelaskan bagian-bagian seperti yang tertera di layar, saya akan memulai dengan pendahuluan apa itu virus HIV. Jadi gampangnya virus HIV itu adalah berasal dari kata human immunodeficiency, yang mana virus ini berfungsi untuk menyerang imunitas tubuh manusia melalui sel darah putih. Jadi saya akan menyebutkan bagian-bagiannya. Yang pertama, saya mulai dari bagian RNA. Dan yang kedua adalah kapsid, 3 glikoprotein atau G120. Yang keempat itulah lipid, dan yang kelima adalah matriks. Jadi saya akan menjelaskan mulai dari RNA. RNA adalah material genetik yang dimiliki virus HIV. RNA ini akan digunakan untuk membentuk DNA yang digunakan sebagai sumber informasi untuk membentuk virus baru. Atau namanya RNA ini berfungsi sebagai perkembangbiakan virus ini dalam tubuh yang dijangkiti atau inaktif. Yang kedua adalah kapsid. Kapsid, sebagaimana dilihat tadi, adalah lapisan protein pembungkus material genetik. Kapsid berada itu pada bagian luar dari RNA, namun tetap masih dalam virus HIV di bagian dalam. Jadi, kapsid ini memiliki fungsi sebagai pembentuk tubuh dan pelindung bagi virus dari kondisi lingkungan di luar. Dan kapsid juga berfungsi untuk membungkus asam nukleat. Dan glikoprotein atau GP120 adalah glikoprotein yang berada dalam permukaan selubung virus HIV. Dan sebagaimana dilihat tadi, glikoprotein adalah terlihat seperti bagian-bagian yang menonjol ke atas seperti menyerupai duri, dan itu memiliki peranan yang sangatlah penting dalam masuknya virus tersebut ke dalam sel-sel inangnya. Karena fungsinya itu untuk mengikat reseptor-reseptor tertentu di permukaan sel. Lalu saya akan membahas tentang lipid membran. Lipid membran ini adalah bagian terluar yang membungkus virus tersebut. Jadi lapisan ini membungkus tubuh virusnya, terbentuk dari membran sel inang ketika virus berkembang di dalam sel. Pada lapisan ini terdapat glikoprotein yang digunakan oleh virus untuk menempel pada sel inang. Jadi HIV ini diselubungi oleh lapisan lipid yang berfungsi untuk melindungi inti agar tidak mudah terpengaruh oleh perubahan sistem di sekitar. Dan terakhir, nomor 5 ada matriks. Matriks seperti bagaimana dilihat, matriks itu seperti lapisan kedua terluar dan itu mengandung protein. Jadi matriks itu adalah lapisan protein yang terdapat di luar kapsid. Matriks memiliki fungsi di antara lainnya sebagai tempat terjadinya siklus asam nitrat, berisi DNA mitokondria dan seluloid, dan berisi ribosom yang menghasilkan protein digunakan oleh mitokondria atau sebagainya itu digunakan untuk sebagai penyambut. Baik, terima kasih, dan sebelum itu saya akan menyimpulkan mengenai virus HIV ini. Sebagaimana yang saya sebutkan pada pendahuluan, virus ini mengakibatkan menurunnya imunitas tubuh manusia
dengan cara menyerang bagian sel darah putih, yang dimana sel darah putih tersebut berfungsi sebagai pelindung dan penjaga imunitas tubuh manusia. Jadi virus ini menyebar melalui berbagai macam media, namun tidak sembarangan media. Karena virus ini cenderung terdapat pada cairan reproduksi, darah, dan untuk penggunaan narkoba sendiri diutamakan kehati-hatian dikarenakan penjangkitan melalui narkoba sering terjadi pada media narkoba suntik karena mengandung sel-sel darah dari penjangkit sebelumnya. Dan virus ini jika terus berkembang biak, sehingga virus ini dapat mengakibatkan penyakit AIDS. Tapi saya tidak akan membahas spesifikasi pada AIDS dan saya akan hanya berfokus pada virus ini. Jadi demikian penjelasan saya melalui pendahuluan isi dan juga kesimpulan saya mengenai materi tentang virus ini. Jika ada kesalahan kata dan kurangnya informasi yang lain, mohon dimaafkan. Om Santi. Oke, terima kasih Resa. Oke, kasih aplaus dulu yuk. Reaksinya iya, Dik. Ya. Mana reaksinya lain? Tombol paling bawah itu silakan digunakan. Ya. Kita sekarang dari dua penyaji tadi, kelompoknya Dwi sama Resa, sudah menyebutkan bagian-bagian dari struktur HIV di situ. Tadi yang pertama ada tentunya untaian RNA-nya, asam nukleatnya di situ ya. Kemudian ada kapsidnya, kemudian ada glikoproteinnya ya, disebutkan dengan kelompoknya Dwi tadi sudah dengan namanya, di situ GP120. Kemudian membrannya dan terakhir itu matriks proteinnya dengan fungsinya masing-masing. Kalau dilihat dari bentuknya seperti apa di sini? Apakah mirip sama gambar yang dua? Ada yang tahu mungkin dilihat dari bentuknya virus HIV? Silakan, mungkin Sri mungkin bisa. Apakah bentuknya bulat? Apakah bentuknya silinder? Bisa kalian simpulkan? Bisa? Bentuknya ke arah mana dia di sini gambarnya tadi? Ya, Bagus Putra mungkin? Kelompok penyaji bisa menyimpulkan itu bentuknya bagaimana, sehingga strukturnya ada 5 komponen tadi dengan beserta fungsinya sudah disebutkan sama temannya, lengkap dan jelas. Itu bentuknya seperti bola ya. Benar seperti bola? Benar. Iya. Bolanya di sini ada bagian ujung-ujung atasnya. Nah, itu dengan untaian-untaian, dengan penonjolan-penonjolan dari kapsul proteinnya itu. Ya, sehingga bentuknya mirip kalau dikatakan bola ada duri-durinya begitu ya. Oke, itu dari virus HIV-nya. Ada yang ditanyakan untuk struktur HIV? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut. Mana catatannya, Ibu? Kelompok 11, gambar 2. Silakan. Siapa yang mau presentasi? Narendra atau siapa? Saya yang share screen, Bu. Iya. Sudah kelihatan kan? Sudah. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 11 biologi kelas 10 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Halo, Tuan. Di scroll dong.
Ada sedikit kendala? Ya, dibacakan saja Narendra. Sambil nunggu PPT-nya. Pertama-tama, anggota dari kelompok 11 adalah saya sendiri, Ana Agung Narendra Sancaya, absen 1. Kedua, I Gusti Ngurah Wahyu Pratama, absen 8. Ketiga, Ida Bagus Mahesa Wiraputra, absen 16. Keempat, Muhammad Dafa Al-Ghazali, absen 27. Kasus yang diberikan adalah melakukan analisa struktur tubuh coronavirus tersebut serta fungsi dari masing-masing bagian tubuhnya berdasarkan gambar di atas. Apa lagi? Oke, macet atau tidak usah di slide show? Katanya macet Bu laptopnya. Oh iya. Dibacakan saja. Kan kamu punya hasilnya di HP Sebentar Bu mungkin? ya. Iya. Struktur dari coronavirus. Yang pertama adalah protein spike S, habis itu ada protein nukleokapsid, ada protein membran sama protein envelope dan RNA viral genome. Fungsi-fungsinya, protein spike berfungsi sebagai pembiaran supaya virus tersebut menempel ke permukaan membran sel inang. Habis itu juga mengikat virus ke reseptor sel inang dan menjadi perantara dalam penggabungan antara virus dan membran sel. Protein nukleokapsid berfungsi untuk menghambat mekanisme pertahanan sel, membantu RNA dalam replika dirinya untuk membuat partikel virus baru. Ketiga ada protein membran, menentukan bentuk dari selubung virus atau bisa disebut juga amplop virus dan berinteraksi dengan semua protein struktural utama COVID-19. Yang keempat, protein envelope, tugas fungsinya adalah berinteraksi dengan protein M untuk membentuk selubung virus. Yang kedua, berguna dalam patogenesis, penciptaan virus tersebut. Struktur yang kelima, RNA viral genome, berfungsi untuk menyimpan seluruh informasi genetika virus dan mereplika dirinya untuk membuat partikel virus baru. Hasil dari tabel tersebut, kami menarik kesimpulan, coronavirus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, Severe Acute Respiration Syndrome COVID-2. Virus ini dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, ataupun bernapas. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan adanya kesalahan teknis tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Narendra. Oke, kasih aplaus dulu ya buat Narendra. Iya. Yang lain mana nih? Iya, reaksinya yuk kasih. Gambar 2 itu kelompok 7 lagi satu ya. Kelompok 7, silakan.
Ada yang masuk kelompok 7? Dipa, Oke, Maya, sama Jenny. Silakan. Siapa yang mewakili? Oke. Mana kelompok 7? Nah, kalau tidak ada kelompok 7, kita lanjut kasus yang kedua, kelompok 3. Baik, saya izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Baik, Om Swastiastu, Ibu Guru dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 mengenai daur hidup virus. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Dwi Mulyani Putri, absen 4. Lalu saya, I Gusti Agung Putri Indri Wijayani, absen 7. Lalu ada Nilo Intan Puja Semesti, absen 34. Dan yang terakhir, Nimande Dinda Marcelia, absen 35. Di kesempatan kali ini, kelompok 3 mendapatkan kasus menganalisis untuk sistematis daur litik dan daur lisogenik. Untuk itu, keduanya memiliki tahapan-tahapan tersendiri. Yang pertama merupakan tahapan untuk daur litik. Terdiri dari absorpsi. Yang pertama, tahapan ini bagian ujung ekor virus atau reseptor menempel pada dinding sel bakteri. Yang kedua, ada penetrasi. Pada tahapan ini, DNA atau RNA virus masuk ke dalam sel inang melalui penambatan lempeng ujung, kontraksi, dan penusukan asap. Yang ketiga, ada replikasi. Proses yang terjadi pada tahapan ini adalah penghancuran DNA sel, sehingga membuat sintesis DNA bakteri berhenti bekerja. Yang keempat, ada perakitan. Tahap selanjutnya ini merupakan tahapan perakitan tubuh virus yang masih terpisah-pisah seperti kepala, ekor, dan serabut ekor menjadi virus yang utuh. Yang kelima ada lisis atau litik. Pada tahapan ini kerja enzim lisozim tidak hanya untuk melubangi dinding sel inang, tetapi juga untuk membuat dinding sel mengalami perpecahan di akhir fase reproduksi virus. Selanjutnya yaitu ada tahapan daur lisogenik. Dalam dua tahapan pertama perkembangan virus litik dan lisogenik, yaitu pada tahapan absorpsi dan penetrasi melalui tahapan yang sama. Yang pertama yaitu absorpsi. Tahapan absorpsi terjadi ketika virus menempel pada dinding sel inang. Yang kedua yaitu penetrasi. Tahapan penetrasi yaitu virus memasukkan materi genetik ke dalam tubuh inangnya. Yang ketiga ada penyisipan. Asam nukleat dari virus yang telah menembus sitoplasma sel inang kemudian akan menyisip ke dalam asam nukleat sel inang. Tahapan penyisipan tersebut kemudian akan membentuk provirus atau pada bakteriofag disebut profag. Yang keempat ada pembelahan sel. Sel inang yang telah disisipi kemudian melakukan pembelahan. Provirus yang telah berefleksi akan diberikan kepada sel anakan dan virus dan siklus ini pun akan kembali berulang sehingga sel yang memiliki profag menjadi sangat banyak. Dan yang terakhir yaitu pemisahan. Fase pemisahan terjadi ketika sel bakteri sudah membelah dan siap melakukan penetrasi lebih lanjut ke dalam sel inang. Selanjutnya adalah kesimpulan daur A merupakan daur litik dan daur B merupakan daur lisogenik. Daur litik adalah daur reproduksi virus yang dilakukan dengan menghancurkan sel inang setelah sukses melakukan replikasi. Sedangkan daur lisogenik merupakan kebalikan dari daur litik, di mana siklus reproduksi virus yang dilakukan tanpa menghancurkan sel inangnya, melainkan tetap berintegrasi dengan DNA dan RNA dari sel induk. Melalui daur lisogenik, virus bertambah banyak ketika sel inangnya mengalami pembelahan sel. Tahapan yang membedakan keduanya yaitu pada tahapan penggabungan dan fase pembelahan. Ada pula pada siklus litik yang mengandalkan sel inang untuk dihancurkan, sedangkan sel lisogenik yang mereproduksi tanpa menghancurkan sel inang untuk bertambah banyak.
Sekian dari laporan presentasi hasil diskusi mengenai daur litik dan disogenik dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Akhir kata saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih, Bung Indri. Iya, bagus sekali, lengkap ya dan jelas ya. Kasih aplaus dulu ya. Iya. Untuk kelompok 7 dengan kasus yang sama bagaimana? Mau presentasi juga? Atau tidak ada nih orang-orang yang berkomentar? Kelompok 7? Tidak ada? Oke. Kalau tidak, kita sekarang ulas sedikit. Dari tadi yang coronavirus, strukturnya beda atau sama ya dengan HIV-nya? Kalau dilihat dari jabaran hasil diskusi temannya tadi, apakah struktur dari HIV sama coronanya sama? Ya, siapa yang perhatikan tadi dengan seksama? Apakah dia punya karakternya masing-masing? Tergantung dari jenisnya dan bentuknya. Ya, silakan. Ada yang perhatikan dengan sesama tadi? Oke, Ibu beri penguatan sedikit. Nah, di sini untuk hasil analisis masing-masing kelompok tadi dari gambar 1 dan gambar 2 dengan virus yang berbeda, ya. Di situ komponen penyusunnya dari strukturnya tentu dengan kode yang berbeda, ya. Dengan protein yang dibawa masing-masing setiap virus itu punya karakteristiknya. Jadi kalau dilihat dari bagian luar tentu ada membran sama, kemudian ada matrik pembungkus yang kedua dan rangkaian untaian dari asam nukleatnya. Nah, untuk asam nukleatnya antara satu jenis virus dengan virus yang lain itu berbeda. Nah, di situ tergantung dari jenisnya dia termasuk virus apa, ya. Nah, dari struktur, nah tentunya mengarah ke bentuknya tadi ya, bentuknya hampir mirip ya HIV sama coronavirus ya, hampir mirip. Hampir mirip, coba ditengok lagi, diperhatikan lagi gambarnya. Hampir mirip, tonjolannya yang beda dikit ya. Coba, Weni mungkin Weni bisa? Bagaimana? Spike-nya di situ sama atau berbeda? Silakan kasih komentar. Antara HIV sama coronavirusnya. Sama atau berbeda? Ya, siapa yang mau menjawab? Tadi gambarnya diperhatikan baik-baik. Silakan. Agung mungkin Go? Nah, bentuk yang Agung tadi jelaskan siklus dari litik sama lisogenik itu gambarnya beda ya? Gambar yang disajikan beda virusnya ya, Agung ya? Iya. Iya, beda. Nah, itu setiap jenis memiliki bentuk yang berbeda-beda. Sehingga strukturnya pun akan muncul di sana juga berbeda, karakternya dari fungsinya itu punya ciri khas masing-masing setiap virusnya. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Boleh dari virusnya, dari kasus yang pandemi ini juga bisa. Narendra mungkin Narendra, ada yang ditanyakan? Silakan.
HIV itu kan belum ada obatnya. Iya. Ya Tapi silakan mungkin Narendra. nggak sih, tapi mungkin nggak ada orang yang sembuh dari penyakitnya. Oke. Untuk yang HIV nanti pada kasus yang ketiga akan dijabarkan ya, Narendra. Kita keep dulu pertanyaannya, nanti akan dijawab dengan kelompok berapa nih kasus yang ketiga? Kelompok 5 ya. Oke, yang hubungannya dengan yang tadi dari struktur dengan siklus, dari hubungannya replikasi, ada yang ditanyakan? Yang pertanyaannya Rendra, Ibu simpan dulu. Ya, silakan. Saya Wahyu? mau bertanya, Bu. Iya, Wahyu ya. Silakan Wahyu. Siapa saja yang perlu melakukan isoman? Siapa saja yang perlu melakukan isoman, begitu Wahyu ya? Ya, Bu. Iya. Ya, Bu. Oke. Kita sedang menghadapi kasus pandemi. Ini pertanyaan dari Wahyu, bagus sekali ya. Ada yang bisa menjawab? Siapa saja yang perlu melakukan isoman? Mungkin kalau bisa ditanya lanjut, berapa lama ya isomannya? Apakah 1 hari cukup? Nah, itu bisa disambung pertanyaan di sana. Ya, silakan. Siapa saja yang melakukan proses isolasi mandiri? Ya, Resa, mungkin Resa, silakan. Ini kasus dari Desember tahun Pertanyaannya apa 2019. saja, Bu? Ya. Jadi yang perlu melakukan isolasi mandiri dan juga kenapa isolasi mandiri atau isoman harus 14 hari. Jadi saya akan menjawab secara ringkas orang-orang yang perlu melakukan isolasi mandiri yang terutama dan diutamakan itu adalah orang-orang yang mengalami beberapa gejala tertentu yang berhubungan dengan virus corona ini. Jadi sebagaimana diketahui, virus corona ini menyakit pada pernafasan. Jadi untuk orang yang memiliki gejala sesak nafas dan seperti terjangkit sebuah flu. Dan tidak hanya itu saja, beberapa yang tidak ditunjukkan gejala-gejalanya itu adalah orang-orang yang sedang menunggu hasil tes COVID, yang bisa rapid test atau PCR dan yang lainnya. Dan juga orang-orang yang berasal dari luar negeri yang ingin kembali ke sini. Tentunya seperti orang-orang yang baru saja kembali dari sana, mereka mendapat tes COVID entah di sana saat ingin berangkat kemari atau saat mereka sudah kemari dan mereka dites di sini. Jadi sembari mereka menunggu hasil tes tersebut, mereka diwajibkan untuk isoman setidaknya 14 hari atau sampai hasil tes mereka keluar. Dan mengapa isolasi mandiri harus 14 hari? Jadi rata-rata gejala-gejala tersebut timbul dan mulai terlihat setelah 10-20 hari. Jadi pada minimalnya sebenarnya dari berbagai sumber yang saya dapatkan, internet atau dari informasi dari mulut ke mulut, bahwa virus tersebut kita melakukan isolasi mandiri minimal 10 hari itu adalah paling minimalnya. Itu sepengetahuan saya. Dikarenakan virus tersebut baru menunjukkan tanda-tanda apabila terjangkit setelah 10 hari. Dan setelah 10 hari jika ini dilanjutkan untuk mencapai tingkat keamanan setelah isolasi mandiri agar sebutannya agar semakin fix. Jadi menurut pendapat berbagai dokter dan sumber, isolasi mandiri sebaiknya dilakukan selama 14 hari. Oke. Sekian, Terima kasih Resa. Iya. Nah, di sini siapa-siapa saja yang melakukan isoman. Nah, benar kata Resa tadi, tentunya orang yang dari daerah yang terpapar ya dulu ya. Kemudian pernah kontak dia sama penderita. Nah, kemudian kita tidak tahu tuh, ada yang pakai masker, ada yang tidak. Nah, kebetulan yang tidak pakai masker bersin di depan kita. Nah, itu salah satunya. Kemudian kita di tracing, oh ternyata yang kita ajak tadi itu positif. Nah, tentunya walaupun di sini kita tanpa gejala, nah, virus itu akan melakukan proses yang tadi disebutkan dengan daur tadi, ada 2 itu.
tapi dia mengalami masa inkubasi, artinya tanpa ada reaksi apapun di tubuh kita, ya. Itu fasenya itu kurang lebih 2 sampai 5 hari tanpa gejala. Nah, lanjut lagi tanpa gejala, terhitung paling aman adalah sampai 14 hari. Ini pun hasil studi dari beberapa sumber, ya, tidak bisa dikatakan langsung 1-2 hari begitu. Itu adalah satu kasus yang terus diperhatikan perkembangannya seperti apa. Nah, setelah masa inkubasi berlangsung, kemudian menimbulkan satu reaksi, berarti dia sudah melakukan proses virus itu infeksius, artinya sudah menghasilkan suatu gejala pada tubuh. Nah, itu. Nah, dia sudah mulai melakukan proses replikasi di dalam tubuh sel inang. Apa yang dijelaskan tadi sama si Agung, ya, masuk ke proses yang litik tadi ya, Bung, ya. Oke. Nah, itu. Kita lanjut sekarang untuk kasus yang terakhir. Kelompok berapa? Catatan Ibu. Kelompok 5 ya, kasus ketiga. Betul? Silakan. Kelompok 5. Izin share screen, Bu. Iya, silakan. Ya, silakan Mona. Sudah terlihat jelas? Sebentar, masih proses. Ya, silakan. Baik. Om Swastiastu, selamat siang semua. Om Swastiastu, selamat siang semua. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai informasi tentang HIV dan AIDS mencakup penyebab, bahaya berdasarkan tingkat virulensinya, dan cara-cara paling efektif untuk mencegah penularannya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama ada kita Dewi Wimbardi, nomor absen 3. Kemudian Imade Luhur Wicaksana, nomor absen 13. Dan saya sendiri, Mona Frisawoto, nomor absen 26. Serta Muhammad Yuzaki, nomor absen 28. Kami kelompok 5 membahas tentang virus HIV dan AIDS. Apa itu HIV dan AIDS? Secara singkat, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi yang lebih serius, yaitu AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome, di mana AIDS ini adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Kemudian berikut adalah penyebab penularan AIDS dan HIV. Penularan HIV terjadi saat darah, sperma, atau cairan vagina dari seseorang yang terinfeksi masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain yang pertama hubungan seks. Infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks, baik melalui vagina maupun dubur atau anal. Meskipun sangat jarang, HIV juga dapat menular melalui seks oral. Lalu berbagi jarum suntik. Berbagi penggunaan jarum suntik dengan penderita HIV adalah salah satu cara yang dapat membuat seseorang tertular HIV. Selanjutnya, transfusi darah. Penularan HIV dapat terjadi saat seseorang menerima donor darah dari penderita HIV. HIV juga bisa menular dari ibu hamil ke janin yang dikandungnya. Penularan virus HIV pada anak juga dapat terjadi pada proses melahirkan atau melalui air susu ibu saat proses menyusui.
Lanjut, cara mencegah penyakit AIDS. Yang pertama, gunakan kondom baru tiap berhubungan seks, baik seks melalui vagina maupun melalui dubur. Hindari seks bebas atau berhubungan seks dengan lebih dari satu pasangan. Dalam penggunaan jarum suntik yang tidak steril, hindari penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Penularan HIV juga bisa dicegah dengan menghindari kontak dengan darah. Bagi pria, disarankan bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Tes HIV sebaiknya dilakukan oleh tiap individu, terutama di usia 13 tahun sampai dengan usia 64 tahun. Jujur terhadap pasangan jika Anda mengidap HIV agar pasangan bisa melakukan tes HIV lebih lanjut untuk menghindari hal yang sama. Berikut adalah bahaya HIV dan AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Terdapat 4 tahapan dari HIV, yang dari tahapan paling sederhana hingga tahapan darurat, yaitu AIDS. Pada tahapan pertama disebut dengan periode jendela, di mana HIV masuk ke dalam tubuh hingga terbentuk antibodi dalam darah. Ketika hal ini terjadi, penderita HIV masih merasa tubuhnya sehat. Pada tahap ini, tes HIV belum bisa mendeteksi keberadaan virus. Tahap ini berlangsung kurang lebih selama 2 minggu sampai dengan 6 bulan. Selanjutnya, tahap 2, yaitu periode infeksi laten, di mana pada tahap ini HIV mulai berkembang di dalam tubuh. Tes HIV sudah bisa mendeteksi keberadaan virus karena antibodi sudah mulai terbentuk. Penderita tampak sehat selama 5-10 tahun, bergantung pada daya tahan tubuhnya. Lalu tahap 3 yang disebut dengan tahap HIV kronik, di mana pada tahap ini penderita dipastikan positif HIV dengan sistem kekebalan tubuh semakin menurun. Mulai muncul gejala infeksi oportunistis, misalnya pembengkakan kelenjar limfa atau diare terus-menerus. Umumnya tahap ini berlangsung selama 1 bulan. Dan yang terakhir, tahap AIDS. Pada tahap ini, penderita positif menderita AIDS, di mana sistem kekebalan tubuh semakin terus-menerus turun. Berbagai penyakit lain atau infeksi oportunistis menyebabkan kondisi penderita semakin parah. Penderita mengalami TBC, radang karena jamur di mulut dan kerongkongan, gangguan saraf, infeksi usus, dan infeksi lainnya. Demikian hasil presentasi singkat kami dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Oke, terima kasih Mona. Kasih aplaus dulu buat Mona, ayo. Ya, good job ya. Bahasannya sudah lengkap dari bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Itu terjawab pada slide yang terakhir ya, di mana ada HIV dari periode jendelanya, kemudian masuk ke infeksinya, kemudian HIV kronisnya, sampai akhirnya dia positif dikatakan dia AIDS. Ya. Ini tadi sudah ada Narendra yang menanyakan tentang tidak adanya obat ya tadi, begitu ya Narendra ya? Ya, Bu. Iya. Ada yang mau menanggapi? Tentunya tadi dihubungkan bahwa HIV ini menginfeksi sistem kekebalan tubuh yaitu CD4. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun akan terus menurun dan menurun. Ya. Ada yang mau menanggapi pertanyaan Narendra sebelum Ibu menjawab? Ya, silakan. Berhubung saya punya pengalaman waktu SMP. Iya, Resa, silakan. Saya memiliki pengalaman sebelumnya dalam mempelajari tentang virus ini. Jadi sebagaimana yang ditanyain oleh Narendra, virus itu sekarang belum ada obatnya. Tapi apakah virus itu bisa sembuh? Sekarang jawabannya karena untuk obat-obat HIV itu sekarang obatnya nggak ada. Jadi obat yang hanya ada untuk HIV itu
hanya obat yang bersifat untuk tetap menjaga setidaknya meredam aktivitas dari virus tersebut. Setahu saya nama obatnya itu ARV, bisa dicari di Google. Karena saya pernah bertemu dengan pengidap oda itu sendiri. Jadi si narasumber menyatakan bahwa virus tersebut masih belum ada obatnya. Jadi pengidap AIDS hanya bisa menggunakan media obat sebagai peredam dari aktivitas virus tersebut. Dan Oke, berarti Resa ya. gitu. Ibu potong sedikit. Ya, Bu. Ya. Oke, betul sekali jawabannya si Resa. Nah, di sini belum memang ada obatnya pasti membunuh ya. Tapi ada namanya antiretrovirus. Apa yang disebutkan tadi Resa sudah benar sekali. Nah, di situ untuk mengurangi infeksinya, kemudian menambah sistem kekebalan tubuh yaitu CD4. CD4-nya itu yang ditekan, prosesnya di sini ditekan sehingga lebih lama orang tersebut bisa bertahan untuk hidup. Mungkin dari presentase di awal diagnosa 6 tahun sudah tidak ada atau meninggal, tapi di sini kalau dengan pemberian antiretrovirusnya ARV itu berarti dia bisa bertahan lebih lama lagi, mungkin bertambah umurnya jadi 10 atau 12 tahun mendatang masih bisa bertahan hidup. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Yaitu untuk bahaya AIDS bagi kehidupan kita. Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita tarik kesimpulan bahwa hari ini kita belajar tentang struktur tubuh virus. Ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Dibantu ibunya menyimpulkan. Ya. Bagaimana dari strukturnya tadi? Ya, silakan Narendra. Disimpulkan Narendra. Yang pertama, struktur tubuh bagaimana dari struktur tubuh virus yang kita bahas? Suaranya masih di-mute itu Narendra. Ya, yang pertama struktur tubuh virus. Setiap virus bagaimana? Apakah sama lihat dari strukturnya? Silakan. Beda, Bu. Iya, silakan dijabarkan Narendra. Dilihat dari strukturnya, tergantung dari apa? Struktur virus tergantung dari bentuk sama jenis virusnya masing-masing. Jadi tiap virus tuh memiliki ciri-ciri yang berbeda dari strukturnya, materi pembentuk, dan lain-lain. Iya, betul. Yang kedua, proses yang kedua kita menganalisis replikasi daur litik sama lisogeniknya. Silakan dijabarkan, kita tarik kesimpulan bahwa daur litik terdiri atas tahapan apa saja. Siapa yang mau menarik kesimpulan? Ayo, Agung tadi yang presentasi, masih ingat tadi penjabarannya, Gong? Ya, Bu. Ya, yang pertama tahapan litik apa saja, Gong? Daur litik terdiri dari 5 tahapan, yaitu absorpsi, penetrasi, replikasi, perakitan, dan lisis. Ya. Tahapan untuk tahapan lisogenik juga terdiri dari 5 tahapan, yaitu tahapan absorpsi, penetrasi, penyisipan, pembelahan sel, dan pemisahan. Oke, betul sekali. Itu berarti masing-masing ada 5 tahapan. Pembedaannya adalah di mana sel litik, daur litiknya di sini sel inang mengendalikan, ya. Sel virusnya mengendalikan sel inang. Kemudian kalau yang siklus lisogeniknya dia hanya menggabungkan diri pada sel inang. Kalau sel inangnya membelah, dia ikut membelah. Oke. Kesimpulan yang ketiga dari indikator yang kita ingin capai tadi, yang terakhir adalah bahaya HIV. Silakan. Ada yang mau menyimpulkan?
bahaya HIV-nya. Baru saja lewat tadi kasus yang terakhir. Bagaimana bahayanya? Sangat berbahaya atau bagaimana? Ayo, Mona. Silakan. Bagaimana bahayanya, Mona? Si HIV ini? Sehingga dia menimbulkan penyakit AIDS. Ya. Narendra, silakan. Penyakit AIDS sangat berbahaya karena yang diserang tuh sistem kekebalan tubuh. Dimana kalau kita nggak punya sistem kekebalan tubuh, penyakit tuh kayak lebih kuat, lebih lama hilangnya. Jadi kita tuh nggak punya pertahanan apa-apa, cepat kena sakit, sembuhnya lama, dan lain-lain. Iya, betul. Nah, di sini Ibu tambahkan kembali untuk HIV tersebut sampai menginfeksi dia dalam keadaan kronis, kemudian ada muncul AIDS, berarti sangat berbahaya ya. Dari tingkat virulensinya tadi ada 4. Kemudian untuk mencegahnya, kalian mengingat kata kunci ada huruf A, B, C, D, E. Ya. A yang pertama adalah apa? Abstain. Di sini artinya dia tidak berhubungan seks di luar nikah. Kemudian B-nya behavior, artinya setia terhadap pasangan. Dan yang ketiga C, kondom. Ada yang tahu? Berarti di sini tidak berhubungan seks bebas tanpa, berarti di sini harus menggunakan alat pelindung ya berupa kondom. Kemudian yang D, don't use drug. Tadi yang disebutkan sama tadi kelompoknya Mona, itu tidak mengkonsumsi bahan-bahan narkoba. Dan yang terakhir, E-nya, equipment, menggunakan peralatan yang steril. Diingat ya, A, B, C, D, E. Nah, itu. Iya, itu kesimpulannya Ibu bantu. Tadi sudah disebutkan sama Mona. Kita lanjut sebelum mengakhiri. Sebentar. Ibu kirim hasil sebentar. Tidak terlihat ya. Ibu kirim evaluasinya di Telegram ya. Ini kok nggak bisa diminimize. Nah, oke, sebentar, Ibu kirim dulu. Ika, tolong buka RPP-nya sana kah? Kirim di WA ya. Ya, silakan kalian kerjakan. Itu Ibu kasih waktu 5 menit. Buka RPP. Yes, kamu kelihatan. Udah enggak kalah. Oke. Ya, nanti Ibu cross check hasilnya. Kita lanjut untuk minggu depan.
penugasan kalian di sini kita kan belajar tentang KD4-nya adalah berkampanye tentang penyakit AIDS. Nah, kalian Ibu tugaskan untuk membuat desain poster bahaya AIDS, cara pencegahannya, cara penularannya. Ya, dikerjakan sesuai dengan kelompok kalian. Ibu tawarkan waktu seminggu, bagaimana? Bisa buat desainnya? Desainnya bisa digital, bisa kalian sendiri buat secara manual dengan kreativitas kalian, melukis tangan sendiri bisa? Minggu depan bisa ya, ditagih tugasnya ya? Bisa? Jangan lupa kok manggut-manggut, suaranya ini enggak ada. Bisa, Bu. Bisa ya? Nah, untuk pertemuan berikutnya, oke, sebentar, pertemuan berikutnya. Oke, sebelum selesai kita akhiri, kita lakukan refleksi dulu. Hari ini kita belajar tentang apa? Ibu pengen kalian menyampaikan apa yang belum kalian pahami dan apa yang kalian sudah pahami di materi pembelajaran kali ini. Siapa yang mau? Sebentar, ada gangguan. Oke, siapa yang mau merefleksi? Apa yang kalian sudah pelajari hari ini dan apa yang mungkin belum dipahami? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, pada pembelajaran kali ini kita sudah mempelajari mengenai struktur virus HIV, struktur virus corona, mengenai cara pencegahan HIV dan AIDS, lalu tentang replikasi daur litik dan daur lisogenik. Untuk itu, saya sangat terkesan karena semua materi yang dijabarkan oleh teman-teman sudah sangat jelas dan memberikan informasi yang bagus untuk kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Berarti sudah semua dipahami materinya hari ini? Berarti ketiga-tiga Sudah, Bu. indikatornya sudah. Oke, berarti kita sudah berhasil lakukan proses dan Ibu lihat juga di sini hasil dari tes evaluasinya sudah bagus ya. Oke, terima kasih. Di penghujung akhir untuk materi minggu depan, selain penugasan yang Ibu minta tadi tentang desain posternya, Ibu minta kalian membaca materi lanjutan dari kegiatan hari ini, yaitu adalah klasifikasi virus ya, serta manfaat virus bagi kehidupan. Kalau yang tadi itu kan peranannya untuk HIV AIDS itu kan arahnya adalah ke penyakit ya. Nah, negatif kan? Nah, yang pertemuan berikutnya adalah peranan dari yang diambil adalah manfaatnya, berarti keuntungan yang kita peroleh dari virus ini. Ada yang ditanyakan? Jadi kalian siapkan mempelajari dua hal tadi. Oke. Kalau tidak, berarti untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu. Ucapkan terima kasih apa yang kita inginkan hari ini tercapai. Silakan dipimpin doanya. Baik, saya mimpin doa, Bu. Ya, silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Agung. Ya, Bu. Selamat siang semuanya. Kita akhiri dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.